Dihitung. Ya. Kenapa? Minum. Ibu enggak kerasa bau gitu, Bu? Apa? Bau asap, Bu. Masa? Dari tadi lo bau banget asapnya. Ya sih waktu Nasa tadi lewat di depanku kok kayak rambutnya bau asap gitu. Habis masak po? Enggak, Bu. Tadi itu bukan habis masak. Ini loh, orang di sebelah rumah tuh bakar-bakar, Bu. Loh, bakar-bakar apa? Bakar-bakar sampah. Loh, Kalau sate gitu kan masih enak, Bu. Lah ini sampah ya. Wow. kalau sate kita ke sana. Nah, kan bener. Makanya tadi pas saya ke sana, wow, asap apa ini gitu. Oh iya? Emang masih ada ya orang bakar-bakar sampah ya? Ada, Bu. Bahkan tadi tuh ngomongnya yang dibakar itu sampahnya kenapa kok dibakar gitu? Karena sampah plastik. Artinya daripada susah diurai, daripada ini mending dibakar Terus aja. bingung taruh mana gitu. Terus akhirnya dibakar aja gitu, Bu. Oh. Padahal Iya loh, di beberapa tempat sebetulnya sudah ada kebijakan loh itu untuk dilarang dan juga diinformasikan ke masyarakat supaya masyarakat tidak membakar sampah, khususnya sampah plastik yo, karena ya menimbulkan polusi toh, ya kayak pasti itu toh, kayak aku ini, jadi Bu, tidak tuh. sehat. Terus juga mau tidak mau kemudian mempengaruhi udara jadi panas karena karbon dioksida bertambah dan lain sebagainya, jadi pemanasan global. Nah, iya, Gitu. Orang kadang mikirnya, alah wong sampah seberapa sih gitu, paling hanya 3-4 biji gitu. Tapi kalau semua orang mikir gitu Nasa, iya lah. ya iya toh, Iya benar. jadi masalah toh. Lah Satu iya. rumah misalnya yang terdiri dari 5 orang, dia mikir 3 sampah aja nggak masalah, udah berapa ya, Bu, ya sampah Nah, yang iya dihasilkan. itu. Ya bener sih. Iya itu jadi masalah loh Nasa sebetulnya. Cukup serius menurut saya. Dan saya pikir ini juga menjadi perhatian kita semua ya, bahwa pengelolaan sampah yang kurang baik, kurang benar itu kemudian jadi persoalan. Misalnya salah satu gas yang dihasilkan dari pembuangan sampah atau pengelolaan sampah yang tidak tepat itu menghasilkan gas metana namanya. Iya, oke. Dan itu menjadi salah satu gas rumah kaca yang cukup besar. Di konteks Indonesia itu sekarang cukup besar. Bisa kita jumpai misalnya di tempat-tempat pembuangan sampah, di mana sampah organik kayak sampah-sampah dapur itu kemudian bercampur jadi satu dengan sampah anorganik tanpa dipilahkan. Itu menimbulkan gas metana yang kemudian menjadi salah satu gas rumah kaca yang mengikat panas di bumi lebih kuat, lebih lama gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya. Mengapa kemudian menjadi penting, termasuk jangan bakar-bakar sampah tadi misalnya. Ataukah kemudian kesadaran untuk mengelola atau kemudian memilah sampah dan memanfaatkannya kembali atau bahkan mengurangi, itu menjadi gerakan yang sangat penting sekarang. Oh iya pasti ya, Bu, ya kalau itu ya. Karena NASA, pemanasan global itu dampaknya luar biasa. Seperti apa itu, Bu, contohnya, Bu? Ya selain tadi aku ngomong kan sekarang udara semakin panas ya. Karbon dioksida dan lain-lain. Betul. Di tempat-tempat yang dulunya sudah sejuk, dingin, nggak perlu AC, sekarang jadi perlu AC. Iya, betul. Coba di gereja kita kalau tiba-tiba nggak pakai AC nyaman nggak? Iya, biasanya panas sih, Bu. Iya kan. Benar-benar. Jadi pakai AC. Di rumah kita coba. Dulu yang Nggak pakai kipas tuh. nggak pakai kipas jadi panas banget. Ingatan di mana-mana gua bios. Betul. Dampak yang lain itu ya karena pemanasan yang lebih lama, meskipun sebetulnya pemanasan bumi itu secara reguler, secara rutin itu pasti terjadi, tetapi belakangan ini terjadi dengan lebih cepat. Menurut para ahli ekologi ya, pemanasan bumi lebih cepat. Nah, break.
menurut ahli ekologi, akhir-akhir ini pemanasan bumi terjadi lebih cepat. Oke. Nah, itu berdampak misalnya pada melelehnya es di kutub. Oh iya. Betul kan? Saya Pernah denger itu toh? Iya, saya dengar itu di TikTok tuh udah banyak, Bu. Iya, itu beneran loh itu. Beneran itu. Bukan hoax. Jadi Bukan deg-degan saya. tipu-tipu itu. Tiba-tiba. Iya. Dan itu kemudian meningkatkan permukaan air laut, Iya, kemudian mengapa di beberapa tempat itu sering terjadi banjir, beberapa daerah di pesisir pantai kemudian menjadi hilang. Mereka harus pindah relokasi ke tempat darat yang lebih tinggi begitu. Itu banyak dan situasi itu terjadi. Bencana-bencana yang kita jumpai sekarang itu sebenarnya bagian dari pemanasan, perubahan iklim yang luar biasa. Di beberapa tahun terakhir ini petani juga bukan hanya gagal panen tapi juga gagal tanam. Mereka yang biasanya menanam tanaman mereka menggantungkan pada musim hujan misalnya, sekarang sudah tidak bisa lagi karena kemarau yang berkepanjangan. Nah itu kan berdampak, kita tidak bisa makan. Iya, iya. Nah kita tidak bisa makan pukis ini. Nah, iya. Nah kan ini ya enak ya Bu ya. Ya enak ini. Lah coba kita bayangkan ya, artinya dari sampah itu bisa berdampak pada kita yang nggak bisa makan loh, padahal sederhana ya. Iya makanya. Rangkaiannya kita bisa tahu ya. Ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa banget. Iya. Kalau nggak salah tuh ya Bu, karena adanya pembakaran dan lain sebagainya gitu, penyakit itu juga masuk nggak sih Bu? Betul. Di mana-mana. Iya. Penyakit dalam dirinya kita ya kan masing-masing tuh. Nah kalau misalnya setahunya Ibu ini penyakit apa ya Bu yang menyerang ke kita gitu Bu akibat dari itu semua itu Bu? Mungkin bisa dicontohkan satu gitu Bu mungkin. Menurut NASA apa? Saya tak makan dulu. Oh iya. Anu Bu, sepertinya itu bisa nyebabin ini nggak sih sesak pneumonia? Ya itu yang apa di paru-paru itu Bu. Ya itu salah satunya. Tapi termasuk yang COVID beberapa waktu yang lalu. Sebelum pandemi terjadi, beberapa tahun sebelumnya itu ahli ekologi, ahli kesehatan cukup mengingatkan bahwa ketika krisis alam ini terus-menerus terjadi, itu akan berdampak pada kesehatan manusia. Itu sebenarnya sudah diprediksi. Sudah diprediksi. Sampai kemudian munculnya COVID itu, sebenarnya kita sangat tahu dan sangat menyadari bahwa ini sebuah rantai sebab akibat yang terjadi dari kegagalan manusia untuk merawat bumi. Sehingga kemudian banyak lahir baru misalnya penyakit-penyakit yang mewabah kemudian atau tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat, muncul penyakit-penyakit baru yang kemudian cukup mengejutkan dijumpai dalam kehidupan kita, misalnya secara khusus COVID itu misalnya. Itu banyak ahli mengatakan bahwa itu bagian dari kegagalan manusia untuk menjaga merawat bumi. Nah sehingga kita tahu tuh NASA setelah tahu kalau dampaknya gede banget loh dari masalah hal sederhana misalnya kita mengelola sampah, rasanya memang ada sesuatu yang salah gitu ya dalam kehidupan kita sebagai orang manusia yang mendiami bumi ini. Betul. Ada banyak teolog yang mengatakan bahwa ini bisa berangkat dari pemahaman manusia yang menjadikan dirinya pusat segalanya. Dirinya menjadi sentral dari segalanya. Jadi segala sesuatu akhirnya yang dilakukan manusia, aktivitas manusia apapun hanyalah berkenaan kepentinganku, yang penting aku happy, yang penting aku seneng. Oh. Lah iya. Maaf ya. Pokoknya yang penting aku oke, yang penting aku seneng. Nah, kemudian dirinya jadi sentral. Nah, yang terjadi ya yang sekarang, kerusakan kita sekarang. Coba kita lihat misalnya dalam sehari. Hari inilah Nasya. Nasya sudah memproduksi berapa sampah plastik hari ini mulai bangun? Oh cuma satu Bu. Oh iya? Aku tadi tuh pada waktu pergi itu aku nggak bawa minum kan. Aku tuh lupa bawa tumbler miniku ini. Oke. Jadi aku
ambil botol plastik. Oke. Botol plastik yang Cleo itu Bu. Nah itu sudah saya minum tapi cuma 1 botol aja, terus saya buang. Itu tapi termasuk sampah plastik nggak sih? Ya, ya, ya. Artinya memang kadang kita sendiri sudah komitmen tapi kadang lupa Ya, kan. betul, Jadi betul. ya, tapi keren lah. Artinya kita sudah tahu ini. Oh, harusnya begini. Cuman kalau lupa artinya itu kita harus punya tanggung jawab juga untuk sampah itu tadi gitu ya. Mau dibawa pulang atau mau kita kelola sendiri atau kemudian kita himpun untuk kita simpan di bank sampah gitu. Nah, artinya kita kan mulai mikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan enggak untuk kepentinganku. Yang penting aku seneng, yang penting aku suka, yang penting kebutuhanku tercukupi. Akhirnya kita jadi produksi sampah sebanyak-banyaknya. Enggak peduli lagi, pokoknya aku pengen minum, ambil aja. Aku pengen minum ini tanpa menyadari misalnya bahwa efek dampaknya itu tadi sampah-sampah yang kita hasilkan lebih banyak. Nah, kesadaran itu kemudian memanggil kita juga sebagai pengikut Tuhan, sebagai gereja. Kayaknya kita perlu ingat bahwa manusia bukan sentral dari segalanya. Manusia tidak boleh hanya berpikiran untuk dirinya sendiri, karena itu merusak relasinya dengan alam, merusak relasinya dengan Tuhan, merusak relasinya dengan sesama. Maka manusia harus melihat dirinya sebagai bagian yang utuh dengan bumi bahkan. Jadi kalau Fransiskus Assisi itu menyebut matahari sebagai saudaranya, kalau air itu dianggap sebagai saudarinya gitu. Itu menarik gitu ya, bahwa dirinya termasuk kita sebagai pengikut Tuhan itu sebagai bagian yang utuh. Kita ini bagian yang saling terhubung. Kita dengan alam, kita dengan air, kita dengan udara, kita dengan apa lagi? Kita dengan lingkungan sekitar, tanaman. Kita ini sebenarnya terhubung. Sehingga kemudian mengapa ketika kesadaran akan keterhubungan itu mendorong gereja juga kemudian menyerukan bahwa misi gereja bukan hanya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan relasinya dengan manusia yang serupa atau yang gambarnya sama dengan kita gitu. Tapi juga ciptaan Tuhan yang lain yang diciptakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, mereka juga bagian misi untuk juga mereka merasakan damai sejahtera. Gitu. Jadi ya air bisa merasakan damai sejahteranya, udara juga segar. Kan seneng kalau udara segar, dia pasti begitu berbahagia gitu kan. Sama halnya dengan tadi yang si Fransiskus tadi ngomong, sama kayak kita kalau misalnya saudara gitu kan, kalau misalnya kita ngebit saudara kita kan kayak sakit, tapi kalau misalnya kita memberikan kasih sayang, terus kita elus lah dia, kita sayangi dia, itu kan dia kayak merasa, oh ya ampun kamu ternyata baik ya sama aku, gitu dampaknya kan juga baik gitu kan. Nah betul. Oh berarti sama aja bencana alam itu yang terjadi di kita dan penyakit dalam tubuhnya kita sendiri itu sama aja kayak misalnya kita mukul temennya kita, temennya kita marah, ngapain sih kamu pukul aku gitu. Yo, itu keren. berarti menunjukkan bahwa alam tuh marah gitu nggak sih sama kita, yang kayak kamu tuh sudah menyakiti aku, kamu nggak tahu sakit tak kalau misalnya aku harus dicemari gitu Kak Zubi. Bisa jadi begitu kan. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan gitu terhadap, misalnya benar ya analoginya Nasya tadi ya, apa yang kita lakukan terhadap orang lain apapun itu kan itu pasti akan berdampak juga. Mau kita mau cemberut gitu setiap hari gitu kan, orang-orang di sekeliling kita jadi bete mood, kamu ngapain, jadi mempengaruhi banget betul, kan. betul. Sikap positif kita misalnya terhadap lingkungan ya pasti akan berdampak. Oleh karena itu yang namanya keterhubungan manusia dengan lingkungan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau disebut bencana itu sekarang lebih banyak bencana ekologis ya, bukan bencana alam, tapi bencana ekologis, bencana yang diakibatkan dari kegagalan manusia untuk merawat buminya. Tapi betul itu, betul memang. Jadi kalau kita nggak sayang ya kadang
ya kita yang mau ndak mau kemudian ikut terdampak. Iya, betul. Kerusakan alam itu juga kerusakan manusia itu sendiri. Jadi alam rusak, manusia rusak. Betul. Sehingga mengapa kemudian kembali Yonasa, gereja harus menyuarakan misinya bukan hanya untuk kepada sesama manusianya, tetapi yang disebut sesama itu keutuhan ciptaan ini, semua ciptaan ini tumbuhan itu sesama, kemudian binatang itu juga sesama. Ada banyak cerita loh, misalnya para petani yang mereka setiap hari rutin mengajak ngomong tanamannya, itu beda loh dengan tanaman yang nggak pernah diajak ngomong. Berdampak ya Bu. Berdampak. Malah aku pernah dengar di UB itu ada dosen yang mempelajari tentang percakapan dengan lumut. Jadi lumut itu, iya betul, dan coba googling ya. Jadi lumut itu dalam penelitiannya dengan sistem aplikasi tertentu gitu ya, dia ditanya kebutuhan airmu seberapa, kebutuhan kelembapanmu berapa, dan itu kemudian muncul di data di komputer. Dan kemudian ini dosen ini akan memenuhi kebutuhan lumut itu. Nah keren kan, lama-lama kita bisa ngobrol loh sama anjing kita. Oh kalau anjing mungkin sudah bisa lah, sama kucing, sama semut. Sama semut. Semut kecil. Kamu nanti datangnya jangan ke pukisku ya. Iya kamu tak kasih sedikit tapi jangan yang ini ya. Iya, kita berbagi ya. boleh. Keren kan? Keren. Jadi lama-lama maka dari gitu itu, ya. Gereja kita ini mengadakan gereja hijau. Oke, ya kan? itu salah satunya. Itu bukan salah temboknya satunya. yang dicat hijau ya. Bukan, salah. Bukan tetap salah. putih ya. Tetap GKJ tetap putih. Tapi gereja hijau di sini itu dengan adanya reboisasi atau penanaman kembali gitu kan. Ya, itu salah satunya. Penanaman kembali. Di sini banyak juga nanam banyak tanaman juga di sini Bu, sudah mulai terlihat hijau-hijau. Bener, ya. iya. Di situ tangga-tangganya yang turun itu Bu sudah mulai hijau-hijau. Tapi menurutku itu sukun memang keren, asli keren. Siapa pendetanya Nasya? Pak Sinung Mawan toh. Tapi keren serius. Mungkin karena Pak Sinung punya pengalaman juga, karena beliau dulu kan ketua Dewan Pembinaan Kesaksian Majelis Agung. Jadi beliau itu sebetulnya berbicara tentang gereja ramah lingkungan, sudah mantap lah ya. Oke lah, wis clear gitu ya, wis fix. Betul. Sehingga kenapa aku sih percaya dan ini bangga dong. Saya juga warga Jemaat Suku. Iya dong. Ya, meskipun berpelayanan di sana sini kita. Jadi Jemaat Sukun ini jemaat yang termasuk sangat konsisten untuk kemudian memperjuangkan misalnya di ruang ibadah kita gitu ya. Ada banyak tanaman-tanaman asli loh, bukan plastik loh, bukan artifisial loh itu. Asli yang kemudian mengingatkan kita itu bahwa dalam kehidupan ibadah ritual kita maupun dalam ritual keseharian kita, tanaman itu bagian dari kita. Belum lagi di samping-samping sekitar gereja, green space-nya oke lah. Terus sudah dibentuk kan timnya juga. Sudah dibentuk itu timnya keren juga, banget. Itu berarti ada yang memonitor. Betul. Itu. Nanti itu yang menjadi salah satu, ya itu tadi monitoring gitu ya Bu ya, supaya mengerti ini harusnya ada ini dan ada beberapa hal yang belum dikerjakan namun akan berlangsung. Jadi itu nanti yang akan mengerjakan pihak timnya ini sendiri. Betul. Gitu, berkelanjutan artinya dipastikan ini bukan programnya di bulan Gospel. Tetapi dari Paskah kemarin Bu. Oh iya betul. Dari Paskah kemarin lanjut mengumpulkan nanti sampah. Lanjut terus dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah bank sampah yang di MA kalau nggak salah itu. Oh iya, di Sukun juga mulai digagas. Ya, di Majelis Agung kami punya Baling Remboko namanya. Yaitu semacam bank sampah, tetapi sebetulnya bukan hanya sekedar tempat orang menumpuk sampah, nggak jadi di bak di depan kantor, tetapi jadinya dipindah di belakang, bukan hanya mindah ya, tetapi kami sangat berharap bahwa ini semacam ruang wadah kesempatan kami ngobrol tentang perhatian, concern kita terhadap lingkungan. Jadi misalnya kami juga mendorong supaya bukan hanya
menabung sampahnya saja, tetapi juga mengurangi sebetulnya. Meskipun ada tantangan juga Nasa, kan kemudian ada pertanyaan, lah kalau dikurangi kan kami tidak punya duit jadinya. Kalau harus mengurangi sampahnya gitu, kan jadi tidak punya duit karena tidak ada yang kita dapatkan dari proses menjual sampah. Nah, yang kami juga ingin sampaikan sebetulnya memang ini persoalan ekologi ini jangan kemudian kemudian dibandingkan dengan seberapa banyak uang yang saya dapat ketika saya menjual sampah, karena sebetulnya sedikit ya. Tetapi lebih kepada ayolah kita sadar dulu, ayo kita peduli dulu terhadap lingkungan. Masalah mbok berapa yang bisa kita dapatkan, mbok 10.000 kah, hanya 2.000 lah, itulah alasan keberapa gitulah. Tetapi yang lebih penting bagaimana menjaga lingkungan kita lebih sehat, karena memang bumi ini kan bukan kita tempati saja Nasa. Iya, dengar-dengar Nasa kan juga kepingin nanti berkeluarga, punya anak pun. Iya dong. Enggak cuma saya, teman-teman saya juga ya kan. Enggak cuma teman-teman saya, adik tingkat saya juga, adik-adik ke bawah juga. Jadi kenapa ngajak-ngajak yang lain? Kenapa Bu? Ya. Jadi kan gitu, artinya mengingatkan bahwa planet ini sebenarnya bukan hanya untuk kita. Itu loh kesadaran misinya itu, bahwa planet yang hanya satu, planet bumi yang layak ditinggali ini, yang satu ini yo untuk anak cucu kita. Jadi yo ayo diingat gitu, jangan mewariskan sampah, tapi mewariskan semangat, keteladanan, cinta pada bumi. Nah itu yang harusnya jadi semangat kita. Jadi di Baleng Remboko memang kita menerima sampah, tetapi lebih dari situ ayo mulai membiasakan memilah. Untuk sampah organik itu kita tanam di lubang-lubang biopori yang kita siapkan. Di sana ada beberapa titik lubang biopori, jadi yang sampah dapur langsung masuk di sana. Itu bisa jadi pupuk, bisa juga untuk pupuk untuk tanah dan tanaman di sekitarnya. Yang sampah anorganik yang tidak terurai yaitu dipisahkan, ada yang kertas, ada yang plastik pun bla bla bla, ada banyak tipe gitu. Nah itu harapannya sih situ, tapi goalnya memang semakin berkurang karena di banyak TPA sekarang juga sudah semakin terbatas baik luasan dan bagaimana kemampuan para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan sampah kita untuk mengelola sampah kita. Jadi harus kita mulai dari rumah, harus kita mulai dari diri kita, harus dimulai dari hal yang paling sederhana untuk peduli. Jadi di bulan Kespel ini kita sama-sama saling peduli dengan lingkungan sekitar kita. Bagaimanapun juga yang namanya gereja hijau harus terus kita laksanakan begitu. Betul, ya Bu. Betul, iya. Ya, semoga terus menyemangati kita ya. Betul. Itu menyemangati kehidupan keseharian kita begitu ya. Untuk para jemaat GKJW Sukun, kami harapkan untuk gereja hijau ini akan terus berlangsung ya, untuk teman-teman juga, para jemaat juga bisa untuk melakukan yang bank sampah itu ya Bu ya. Hanya hal sekecil itu saja sudah menunjukkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang kita dapatkan itu mungkin sedikit tadi yang disampaikan dari uang dan segala macamnya, tapi bukan itu yang harus kita tanamkan, tapi kesadaran diri sendiri begitu. Iya, ya, betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan dari gereja ini juga, siapa lagi yang mau melakukan? Ya. Sekian podcast kita, sampai jumpa di bulan-bulan selanjutnya. Bye-bye. Salam lestari. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman.